Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini tanggal 1 Mei 2020 adalah hari yang bersejarah dalam perjalanan negara dan bangsa Indonesia. Mengapa? Karena di tanggal 1 Mei ini dicatat dalam catatan sejarah kita bahwa adalah hari kembalinya Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Kembalinya Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia ini adalah sebuah perjalanan panjang, sebuah perjuangan panjang yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Bung Hatta, dan juga pemimpin-pemimpin Indonesia sejak tahun 45, pemimpin-pemimpin sejak perjalanan tahun 50-an hingga tahun 60-an yang telah berjuang baik dalam konteks perjuangan politik di dalam negeri, perjuangan diplomasi di luar negeri, di berbagai pentas-pentas internasional, hingga perjuangan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita bersyukur sejak tanggal 1 Mei 1962 Irian Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia, dan mulai saat itulah Indonesia, pemerintah mulai melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan pembangunan, berbagai sentuhan-sentuhan pembangunan. Dan sejak tahun 62 hingga tahun 2020 ini kita merasakan banyak langkah-langkah yang telah dilaksanakan, langkah-langkah yang berhasil, banyak catatan-catatan, pelajaran-pelajaran bagi bangsa ini untuk kita dapat memperbaiki kebijakan, strategi, program-program yang lebih menyentuh pembangunan di tanah Papua. Tentu perjalanan ini ada suka dan duka, ada kelebihan-kelebihan, tapi kita menyadari juga ada kekurangan yang harus kita perbaiki bersama. 11 Maret 2020 kemarin, dalam sebuah sidang kabinet, Bapak Presiden Bapak Joko Widodo menyampaikan bahwa harus ada sebuah semangat baru, cara baru, paradigma baru, desain baru untuk Papua, dan desain baru itu untuk adalah sebuah lompatan bagi Papua. Kita ingin ada sebuah lompatan bagi pembangunan di Papua, sebuah percepatan bagi pembangunan Papua. Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan percepatan pembangunan Papua. Ada sebuah New Deal untuk Papua, melakukan prioritas pembangunan. Dan kita bersyukur akan 5 tahun ke depan ini, sejak 2020 hingga 2024, kita telah meletakkan dasar pembangunan untuk Papua, baik dalam konteks percepatan pelayanan dasar, pembangunan SDM, pembangunan konektivitas wilayah di tanah Papua, kemudian juga pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam konteks investasi dan transformasi ekonomi di tanah Papua, dan terakhir tentang bagaimana penghormatan terhadap pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ini sebuah pendekatan baru dalam konteks pembangunan. Dan terakhir adalah konsolidasi dan koordinasi percepatan pembangunan antara kementerian, pemerintah daerah, dan stakeholder. Dan ini adalah sebuah bagian cara baru dalam konteks memperkuat collaborative governance, sebuah cara baru untuk accelerate development for Papua and West Papua provinces. Sekali lagi selamat kepada saudara-saudara sebangsa dan tanah air dan kita semua dalam merayakan 1 Mei ini. Mudah-mudahan ini adalah sebuah catatan yang selalu kita ingat sebagai sebuah memori kolektif kita di dalam percepatan pembangunan Papua. Buku Di Bawah Bendera Revolusi yang jilid kedua ini adalah sebuah catatan yang bersejarah dalam perjalanan bangsa kita. Tulisan pidato-pidato dari Presiden Soekarno, pidato-pidato beliau sejak tahun 46 hingga di tahun 63 hingga tahun 60, pidato-pidato pada tanggal 16 atau 17 Agustus menceritakan kita bisa membedah dari pidato-pidato itu bagaimana perjuangan tokoh-tokoh kita di dalam konteks pengembalian Irian Barat. Kita bisa menyimak dari pidato dari tahun ke tahun, dari tahun 46 sampai tahun 60-an. Presiden Soekarno menekankan bagaimana agenda Irian Barat, agenda perjuangan Irian Barat menjadi prioritas dari setiap pemerintahan, baik ketika masih presidensial di tahun 45 hingga 50-an, kemudian di kabinet, di pemerintahan parlementer
Charter, di mana setiap Perdana Menteri juga meletakkan agenda Papua sebagai agenda prioritas. Terakhir, ketika pidato tanggal 17 Agustus 1963, Presiden Soekarno mengatakan Irian Barat yang diwarisi dari Belanda di Irian Barat itu sama sekali tidak bisa dipakai sebagai modal untuk membangun Irian Barat. Persoalan Irian Barat adalah persoalan pembangunan Irian Barat bukan saja persoalan lokal Irian Barat saja, bukan persoalan sekedar orang Irian saja, melainkan adalah persoalan seluruh bangsa Indonesia, melainkan suatu tantangan, satu challenge kepada revolusi kita seluruhnya. Pembangunan Irian Barat adalah juga persoalanmu dan persoalanku, persoalan kita semua, persoalan revolusi Indonesia, persoalan seluruh bangsa Indonesia. Dan Presiden Soekarno mengatakan, hayo kita bangun Irian Barat bersama-sama. Hayo kita bersama-sama membuat Irian Barat itu sebagai satu zamrud yang indah, dalam sabuk Indonesia yang melingkari katulistiwa ini. Suatu pidato yang luar biasa dari Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1963. Dan hari ini adalah sebuah tantangan bagi kita untuk melanjutkan nilai-nilai, filosofi, dan juga membangun sebuah paradigma baru, sebuah percepatan bagi pembangunan di tanah Papua yang akan dilakukan dari tahun 2020 hingga 2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Demikian dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara umat muslim di seluruh tanah air, dan juga khususnya saudara-saudara kita di tanah Papua. Demikian dari kami. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom.